Program anyar pemerintah bernama Iuran Tabungan Perumahan Rakyat banjir kritikan hingga penolakan dari para pekerja. Para pekerja mengaku harga kebutuhan hidup saat ini begitu tinggi sehingga potongan tapera bakal menyulitkan kehidupan mereka. Kita simak laporan khas redaksi. Tinggal bersama ibu dan keponakannya dalam satu rumah, Ayu yang berprofesi sebagai sales promotion girl di salah satu pusat perbelanjaan ini ingin memiliki rumah sendiri. Tapi jika gajinya harus dipotong 2,5%, Ayu merasa keberatan. Dalam sebulan, besaran upah minimum kabupaten kotanya masih harus dipotong iuran BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Koperasi, hingga potongan jika gagal memenuhi target penjualan. Jadi penghasilan bersihnya tinggal sekitar 3,5 juta rupiah. Jika program tapera jadi diberlakukan, maka gajinya akan dipotong lagi Rp87.500 dan tinggal Rp3.412.500. Sehari-hari Ayu bersama suami yang penghasilannya juga di bawah UMR Surabaya harus menghidupi 2 anak. Keberatan sih Mbak ya, soalnya kan untuk potongannya juga segitu. Soalnya kita juga belum untuk biaya anak itu segitu, terus untuk sekolahnya, sekolah apalagi kan untuk kebutuhan sehari-hari juga mahal juga. Iya, pengen banget sih Mbak. Soalnya ini kan rumah juga tinggalnya bareng-bareng. Jadi bukan cuma saya sama ibu, kebetulan ada ponakan juga. Jadi satu rumah itu 3 kakak. Pekerja lainnya bernama Supardi yang tinggal di kamar kos berukuran sekitar 3 x 3 meter ini pun keberatan dengan iuran tapera. Menurutnya, kenaikan UMR tidak stabil di setiap daerah. Sehari-hari satpam pabrik kompor ini harus menafkahi anak-anak dan istrinya yang tinggal di rumah mertua di kampung, serta membiayai hidupnya sendiri di Surabaya. Untuk memenuhi kebutuhan, Supardi sampai mencari penghasilan tambahan melalui jasa terapi alternatif. Untuk biaya hidup aja masih kurang dipotong lagi. Gimana? Kaum buruh itu harusnya yang dia itu upah naik, ya toh, dinaikkan dulu berapa persen atau 15%, kemarin kan nggak dikabulkan kan pemerintah. Sedangkan untuk biaya kehidupan dinaikkan, sembako pun dinaikkan, pajak sudah naik. Di lain pihak, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera menyatakan tak semua pekerja di Indonesia wajib untuk menjadi peserta Tapera. Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho mengatakan, dalam Undang-Undang 4 tahun 2016 dijelaskan hanya pekerja dengan gaji di atas upah minimum saja yang masuk menjadi peserta Tapera. Tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum. Di bawah upah minimum tidak wajib menjadi peserta Tapera. Nah, oleh karena itu, dalam memperhitungkan target kepesertaan, kami juga sudah melakukan benchmarking kepesertaan ke beberapa lembaga existing. Dosen analisis kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bambang Gusbandrio mengatakan, secara konten program Tapera sesuai dengan amanat undang-undang, bahwa setiap orang berhak memperoleh rumah yang layak. Tapi dari sisi konteks, pemerintah perlu memahami kondisi ekonomi masyarakat dan kelas pendapatan para pekerja. Kenaikan pendapatan masyarakat dinilai relatif kecil, tapi tuntutan hidup semakin besar. Program Tapera dikhawatirkan membebani masyarakat dan jika dipaksakan akan mengakibatkan kekacauan. Maka sebaiknya dikaji ulang, ya, karena saya melihat belum melihat naskah akademiknya. Bagaimana penelitian tingkat bawah pendapatan itu belum ada, sehingga merasa ujuk-ujuk dipaksakan dan kemudian kalau berpikir pendek, ini adalah satu cara untuk semakin meningkatkan APBN aja, pendapatan negara aja, tapi justru dengan cara mengeksploitasi, mengambil dari kekuatan ekonomi yang sudah lemah pada masyarakat. Bambang menambahkan para pemberi upah juga terbebani dengan kenaikan UMR dan subsidi iuran Tapera. Jika dipaksakan, kualitas produk akan dikurangi atau harganya dinaikkan dan masyarakat akan menjadi korban. Tim Liputan CNN Indonesia.